Kalau biasanya yang ribut soal negara itu senior-senior, sekarang giliran junior yang angkat suara. Bukan asal bacot, tapi nembak langsung ke jantung masalah. Bongkar cerita, buka mata. Paduangger Story, Kaligane ala Kadastam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Paduangger Story, tempat di mana fakta dikuliti, logika diuji, dan kenekatan jadi bumbu utama. Buat para dastamer sejati, siap-siap, karena kali ini kita bakal bahas mereka yang dastam, dasar tak tahu malu. Kalau biasanya anak jenderal sibuk pamer harta, yang satu ini malah pamer keberanian. Bukan main, Mbak DJ satu ini nekat ngebongkar dapur para mantan jenderal, lengkap dengan 8 maklumat panas. Daripada kita makin salah paham dan keburu sotoy, mending langsung kita tonton videonya. Saya miris ya, ada satu akun di belakangnya anak jenderal. Dia menstigmakan negatif, ada niat jahat kepada para purnawirawan jenderal. Ketika para purnawirawan jenderal ada 8 poin menyatakan sikap. Rupanya orang ini sangat mendukung upaya para mantan jenderal ini untuk menurunkan Mas Gibran. Nampak dari video-video dia yang ada di akunnya dia ini, dia memang pembenci tulen Pak Jokowi. Kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Kalian sudah pernah baca Undang-Undang 45 yang asli? Poin 1 dari maklumat mantan jenderal ini berimplikasi pada pemberhentian presiden maupun wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung dipecat oleh MPR. Kenapa? Karena mereka minta dikembalikan lagi kita ke Undang-Undang 45 yang asli, sehingga presiden dan wakil presiden bisa dipecat langsung oleh MPR tanpa melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Mereka ingin menghapuskan Mahkamah Konstitusi. Menurut kamu benar tindakan para mantan jenderal ini? Tidak. Mereka memang berniat untuk makar. Dari poin 1, di mana mereka meminta mengembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, artinya bahwa kedudukan presiden itu, ya, jabatan presiden bisa lebih dari 10 tahun. Itu dari poin 1 saja sudah kelihatan. Ya, mereka ingin supaya orde baru kembali lagi ke orde sekarang ini. Mereka menganggap Pak Prabowo itu kan juga produk-produk dari orde baru. Pasti kalau para mantan jenderal membuat maklumat kesepakatan, maka Pak Prabowo pasti akan setuju ini. Padahal kalau kita cermati lagi, poin-poin yang ditulis oleh para mantan jenderal satu persatu, nampak sekali bahwa mereka ingin melakukan makar. Kemudian poin yang kedua, mendukung program pemerintah Astacita, tetapi tidak mendukung pembangunan IKN. Mantan jenderal ini tahu bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, tapi mereka berpendapat bahwa IKN jangan dilanjutkan. Alasannya apa jangan dilanjutkan? Tidak jelas. Tidak jelas. IKN ini nanti akan menjadi ikon dunia, sehingga nanti nama Pak Jokowi akan harum terus-menerus karena sudah ada catatan sejarah di pembangunan IKN. Sehingga mereka menginginkan negara ini tidak lagi membangun IKN. Supaya apa? Supaya nama Pak Jokowi tidak harum terus-menerus. Kemudian mereka di poin 3 meminta agar PSN PIK 2 dihentikan. Mereka menganggap PSN dan PIK 2 itu merugikan masyarakat di Rempang maupun di Banten, Tangerang. Harus dihentikan karena merusak lingkungan. Proyek PSN dan PIK 2 jelas-jelas mereka tahu berbeda. Kenapa mereka masih membahas soal itu? Padahal sudah dijelaskan bahwa itu adalah proyek yang berbeda. Justru adanya PSN ini adalah mengembalikan lingkungan ke awal mula kondisi lingkungan di tempat itu. Kenapa membawa kerusakan lingkungan? Karena supaya rakyat ini mendukung mereka, seolah-olah mereka membela rakyat, padahal tidak.
Kemudian poin keempat, mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negaranya. Ini jenderal ngerti bahwa negara kita ini bekerja sama dengan Cina karena Cina menyetujui beberapa proyek strategis negara untuk mereka berinvestasi di sini. Kenapa mereka menginginkan orang-orang Cina dikembalikan ke negaranya? Karena mereka ingin membuat sebuah cerita bohong bahwa pemerintah Pak Jokowi mempekerjakan orang Cina di negara kita, padahal tidak. Kenapa ada orang Cina bekerja di Indonesia? Karena mereka adalah investor. Mereka ingin memframing bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh orang Cina, padahal tidak. Keberadaan orang-orang Cina di Indonesia juga diketahui oleh DPR. Mereka ngapain aja juga diketahui, dan mereka diperketat dengan peraturan tenaga kerja asing. Jadi nggak ada dijajah. Kita tetap sebagai negara Indonesia yang kuat dan utuh. Cina itu hanya bekerja sebagai investor. Ini para jenderal ini ingin membuat suasana kisruh. Ini adalah salah satu upaya untuk membuat rakyat panik, dan ini bisa dikategorikan sebagai upaya-upaya untuk membuat kudeta dan makar. Kemudian di poin selanjutnya, mereka meminta bahwa pertambangan di Indonesia ini harus ditertibkan. Memang sudah ditertibkan, makanya dibuat hilirisasi. Ketika peraturan hilirisasi diterapkan, maka mereka tidak bisa lagi membuat lubang-lubang untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Mereka membuat maklumat ini tujuannya apa? Supaya rakyat mendukung mereka, seolah-olah mereka ini membela rakyat. Padahal kemudian di poin selanjutnya, mereka menginginkan Bapak Prabowo mereshuffle menteri-menteri yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi. Loh, kenapa kok keki sekali ya meminta Prabowo mereshuffle menteri-menteri yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi? Kenapa? Terganggu ya? Kenapa Pastinya. Bapak Prabowo mempekerjakan kembali menteri-menteri yang dulu pernah menjadi menterinya Pak Jokowi? Karena apa? Mereka melanjutkan pekerjaan sehingga tidak tertunda, sehingga tidak memboroskan biaya negara. Tujuannya Pak Prabowo itu. Terus kalian sewot, para jenderal ini sewot. Kenapa? Dianggapnya dengan mempekerjakan kembali menteri-menteri Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi bisa cawe-cawe di pemerintahan Bapak Prabowo. Padahal tidak, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Pak Jokowi. Kemudian pada poin berikutnya, mengembalikan lagi fungsi Polri sebagai Kamtibmas di bawah Mendagri. Nah, ini sudah ada kepentingan ini. Ada kepentingan terselubung dari maklumat ini ya. Hati-hati teman. Kemudian yang terakhir, meminta Wakil Presiden, Wapres ini untuk diganti. Diganti sama siapa? Sama jenderal gitu. Sama Anies, sama orang PDIP. Anies. Nah, rebutan. Iya. Rebutan nanti ya. Malah kisruh nanti. Emang mau pemilu ulang. Bapak mau membiayai, mendanai. Borosan Pak. Inilah upaya kudeta. Ya. Udah nonton? Nah, gitu loh. DJ anak jenderal aja berani buka suara. Masa kita malah pura-pura budek? Kadang yang paling keras teriak kebenaran justru paling dasar tak tahu malu. Tetap waras, jangan sampai akal sehat kita dikadalin sama yang tukang acting. Saya Gibda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam.